mengikuti CSL 6 dari kelompok 17 akan melakukan pemeriksaan neurologis 2. Baik Pak, selamat sore. Saya Panji Daniel yang bekerja di klinik ini. Kalau boleh tahu nama Bapak siapa? Taufik. Oke Bapak, saya akan melakukan pemeriksaan fisik. Mungkin pemeriksaan fisik ini agak sedikit mengganggu. Apakah Bapak bersedia? Sedia. Baik, Bapak bisa tiduran di bed dulu. Saya lanjutkan. Memeriksa bagian sistem motorisnya dulu. Pertama saya akan mengecek bagaimana otot dari lengannya atau muskulus deltoidnya bekerja. Pak, tangannya bisa diangkat seperti ini Pak. Baik, turunan Pak. Coba Pak, angkat lagi Pak. Baik, coba turunkan Pak. Baik, sekarang Pak bisa diginikan Pak. Turunkan lagi Pak. Coba Pak, angkat Pak. Turunkan Pak. Ini apa? Turunkan Pak. Baik, sekarang udah untuk bagian otot pangkalnya. Bapak bisa ikut Pak. Baik, turunkan Pak. Coba lagi Pak, dulu aja Pak. Baik, turunkan. Oke, sekarang untuk memeriksa bagian punggung kaki dan telapak kakinya. Oke, Pak, Bapak kakinya bisa diluruskan Pak. Dua-duanya, ya baik. Di bagian kaki Pak, seperti biasa. Coba Bapak luruskan kakinya Pak. Baik, tahan Pak, ditahan. Oke, baik. Untuk respon dari motoris normal dan bagus. Bisa untuk fisiologisnya, refleks fisiologisnya dengan menggunakan paru refleks. Baik, pertama saya akan melakukan pengecekan pada otot bicepsnya, tendon bicepsnya. Oke, respon yang baik. Oke, baik. Lalu untuk patelanya, jangan lupa untuk patelanya biarkan kakinya ini untuk menggantung atau menjuntai. Lalu untuk yang dengan selasnya, jadi untuk refleks fisiologisnya normal. Pemeriksaan patologi. Baik Pak, bisa tangan Pak. Baik, lakukan movement former pertama. Baik, lakukan itu pada jari selanjutnya. Untuk interpretasinya, jika terjadi fleksi di bagian jari telunjuk dengan jempol, berarti dia abnormal. Pak, bisa diluruskan, ditukar. Lakukan open hand, Gordon, sniper pada siklusnya, lalu cedok, Babinski, lakukan di kaki sebelahnya, lalu kaki gondang. Nah, untuk interpretasinya, jika dia terjadi pergangan antara jari kakinya dan terjadi dorsofleksi pada jari kakinya, itu berarti dia abnormal. Melakukan pemeriksaan sensoris, yaitu pemeriksaan halus dan nyeri. Pertama saya akan memeriksa untuk bagian halusnya dulu. Mohon Pak, jarinya bisa diluruskan. Bapak bisa tutup mata. Baik. Rasa Pak? Rasa Pak? Di sebelah mana? Sini sama sini. Itu apa Pak? Halus. Rasa Pak? Rasa. Rasa Pak? Rasa apa Pak? Halus. Sini. Baik. Selanjutnya saya akan memeriksa bagian pada nyerinya. Baik Pak, tangannya bisa kembali. Oke, Bapak bisa tutup mata ya Pak ya. Rasa Pak? Rasa. Rasa apa? Tajam. Rasa Pak? Tajam. Rasa Pak? Tajam. Rasa Pak? Tajam. Baik, terima kasih. Pemeriksaan vibrasi, saya akan menggunakan gaur kutala tapi disimulasikan dengan palu refleks ya. Baik Pak, bisa tangannya diseluruskan. Baik, saya akan menggunakan ini dengan 128 Hz. Jika terasa bilang ya Pak ya. Terasa Pak? Terasa Pak? Baik, itu dilakukan untuk
di jari telunjuk tangan. Lalu selanjutnya rasa. baik, untuk yang di kaki dilakukan pada ujung telunjuk jempol. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah pemeriksaan diskriminatif, di mana pasien akan memeriksa atau mengidentifikasi benda apa yang saya berikan. Bapak bisa tutup mata, tangannya Pak. Bisa digenggam, diperiksa apa bendanya Pak? Kapas atau tisu. Ya, terus lagi Pak? Kalau dapat bisa. Ya, betul. Jadi untuk interpretasinya bapaknya normal. Baik, selanjutnya adalah untuk memeriksa bagaimana dia bisa mengidentifikasi nominal yang saya berikan. Pak, bisa tangannya Pak, Bapak tutup mata ya. Sebelumnya mohon maaf saya kidal. Sebutkan angka berapa yang saya tuliskan ya Pak. 1, Ulangi 5, ya. 1, 0. Pemeriksaan selanjutnya adalah 2 titik. Jadi Pak, nanti saya akan menyentuh Bapak. Jadi dalam satu lokasi Bapak sebutkan berapa titik yang saya sentuh ya Pak ya. Berapa Pak? 1, Berapa? 2, Berapa? 1. Berapa? Ya. Pemeriksaan koordinasi dan keseimbangan. Pertama, saya akan melakukan pemeriksaan RAM atau Rapid Alternating Movement. Pertama, baik Pak, bisa ikuti saya Pak ya. Kalau coba Bapak begini, lakukan dengan cepat Pak. Baik, cukup. Sekarang Bapak bisa dua tangannya begini Pak. Lakukan seperti saya Pak. Lakukan dengan cepat Pak. Ya, dimana dia yang paling cepat biasanya itu adalah jari yang dominasi. Cukup Pak. Coba Bapak bisa ikuti saya Pak. Sini Pak. Hentangkan itu Pak. Begitu Pak. Baik, cukup. Untuk pemeriksaannya normal. Lalu yang kedua saya akan melakukan pemeriksaan point to point movement. Nah, baik Bapak, ini ada jari saya. Bapak bisa ikuti jari saya, lalu taruh di hidung Bapak. Ya Pak, lakukan lagi, lakukan yang cepat Pak. Terus Pak. Baik, terima kasih. Jadi sekarang jari saya tetap seperti ini Pak ya. Tangan Bapak bisa diangkat ke atas Pak. Nah, lalu taruh tangan Bapak di atas sini. Ya, lagi, lebih cepat Pak. Baik, terima kasih. Lakukan itu di tangan selanjutnya. Lalu yang kedua, yang terakhir, Bapak bisa duduk tiduran bentar Pak. Oh, duduk saja. Baik, kaki yang sebelah sini bisa menimpa sebelah sini Pak. Lalu bisa didorong ke bawah Pak. Baik, lakukan lagi, lebih cepat Pak. Lebih cepat. Baik, terima kasih. Lakukan di kaki sebaliknya. Untuk selanjutnya itu adalah pemeriksaan gait. Jadi bapaknya akan saya suruh jalan menuju ke arah saya. Di belakang, sama. Baik, balik Pak. Oke Pak, cukup Pak. Oke, sekarang Bapak bisa mengikuti kaki saya seperti ini. Silakan Bapak bisa jalan secara silang. Baik, Pak, lagi. Baik, bagus. Cukup. Sekarang Bapak bisa sambil jinjit jalan ke arah saya kan. Coba jinjit. Putar balik dengan arah tumit yang jinjit Pak. Oke. Baik, cukup. Terima kasih. Sekarang Bapak bisa jalan lepas seperti saya Pak. Ayo, lakukan dengan cepat Pak. Sudah digoncangkan sedikit Pak. Baik, bagus, cukup. Sekarang Bapak bisa angkat satu kaki Bapak di depan saya, ditahan. Baik, sebelahnya. Baik, cukup. Selanjutnya adalah pemeriksaan sikap. Pemeriksaan sikap ada roundwork. Bapak bisa untuk pemeriksaan roundwork adalah bapaknya disuruh diam, disuruh tegak, dibiarkan selama 20 detik dengan mata menutup. Lalu dilihat apakah ada tidak terjadi keseimbangan di bapaknya. Baik, seimbang. Selanjutnya roundwork kuat. Bapak bisa silakan tangannya, kakinya dikedepankan satu. Baik, ditunggu lagi selama 20 detik apakah terjadi keseimbangan atau tidak. Baik, bisa monitor sukses. Coba Pak bisa tangannya seperti ini Pak. Oke, ini ditahan sampai 20 detik.
Lalu setelah 20 detik akan saya buka kanan ini, maka jika dia normal akan terjadi fenomena rebound. Sekarang saya akan melihat di bagian gelar bela bapaknya. Saya akan menutup bagian gelar bela bapaknya. Baik, untuk interpretasinya, jika bapaknya tidak terjadi berkedip, itu masih dikatakan normal. Jika dia berkedip, ditentukan 1 atau 2 itu juga masih. Normal mental. Mohon maaf Pak, saya akan mendigoresan di bagian tenornya. Lalu kita lihat di bagian otot mental skripsi lateralnya. Apakah dia terjadi kontrasi? Kalau dia tidak terjadi kontrasi itu dikatakan normal. Baik, sekian dari saya pemeriksaan neurologis 2. Saya akhiri, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.